Jadi selama ini kalian saya nggak tahu nih katanya etis membawa bingung. Terus kalau ada orang seberang sama Edis itu langsung digigit ya sama anjing-anjingnya ya, saya juga bingung tuh. Jadi sebenarnya dalam komunitas Edis ini sudah menjadi sekte baru, Tuhannya itulah si Edis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Pauzang sama Mikana curhat-curhatan tentang donasi. Mereka sibuk dengan donasi, mereka saling iri mengiri karena donasi ya. Apalagi Pauzang tuh dengar 7M langsung teriak-teriak dia. Gonggong-gonggong. Pusing dia dengar 7M itu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Dia rupa Elohim itu. Tapi tidak bagi orang Tritunggal, bahwa kata Tuhan dan kata Bapa itu bukan dirinya sendiri, itu berbahaya teman-teman ya. Artinya Tuhan Yesus masih punya ketundukan dan otoritas yang lain. Setuju? Jadi kata Allahku Bapakku itu berbicara sifat keilahiannya sendiri. Jadi kalau ditanya, Tuhan Yesus punya Elohim, punya Bapa, iya. Tetapi Elohim dan Bapa itu adalah sifat keilahiannya itu sendiri. Kata saya sudah kasih contoh tadi. Saya mencintaimu lebih dengan hati dan jiwaku. Apakah saya punya hati? Punya. Jiwa? Punya. Tapi hati dan jiwaku itu bukanlah pribadi yang berbeda dengan diri saya. Salam. Salam Billy. Billy sekarang ada Bible baru loh Billy. Jadi Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi Billy. What's wrong? Billy, ada sekarang Bible terbaru Billy. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi Billy. Betul, nggak apa-apa. Itu nanti akan sinkron. Pada mulanya dia Yesus. Ya, pada mulanya dia Yesus. Dan Tuhan Yesus tentang Elohim. Dan Yesus adalah jadi, Elohim. Jadi Elohim itu diganti aja dengan Yesus ya Billy ya. Ya memang nggak apa-apa. Elohim itu nama atau sebutan. Iya, nanti saya hubungi nanti resepsi kau di rudal Israel ya. Elohim kau berapa? Elohim kau berapa emang? Iya, jadi kitabnya si Billy itu Kejadian 1 ayat 1 diganti, Allah itu diganti jadi Yesus. Pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Oke. Itu Bible si Billy. Oke, sekarang saya tanya, pernyataan Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, gimana menurut kamu? Iya, karena Allah itu ada di dalam Yesus. Oke, saya tanya dulu kamu, menurut kamu Allah itu apa? Sebutan atau nama atau pribadi? Pribadi. Oke, saya kasih contoh kamu. Musa diangkat menjadi Allah. Kenapa diturunkan? Untuk Allah siapa Musa? Untuk Allah siapa? Oke, sabar. Musa diangkat menjadi Allah. Satu poin. Poin yang kedua, dalam ayat Alkitab, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, atau Elohim lain di hadapanku. Saya kasih contoh. Kalau kamu menyembah yang listrik, itulah Elohimmu. Kalau kamu Islam, kamu menyembah Allah. Apa yang kamu omongin Billy nggak ngerti? Diam dulu. Jadi ketika kalau kamu Islam, kamu menyembah Elohim kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Elohim itu sebutan, Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Kalau kalian kan adalah
Allah Tritunggal. Kalau orang Islam Ya Allah karena kamu Subhanahu wa nggak paham Billy, Kristen Arab Saudi itu duluan memakai kata Allah, orang Mesir. Saya nggak bahas di situ substansi saya. Saya lagi menjelaskan kamu dalam penggunaan kata Elohim. Elohim Iya, itu, penggunaan Allah itu duluan Kristen Arab Saudi, duluan Kristen saya Mesir. nggak Paham lagi Billy? bahas itu, bro. Saya nggak lagi bahas itu. Saya lebih tahu dari kamu. Oke? Soal itu. Gak ada satu apologet yang lebih paham dari saya soal itu. Yang paham itu hanya orang JO semua. Tritunggal Unitarian nggak paham soal itu. Oke? Saya nggak Bang paham. Billy, Saya bilang itu ganti Billy. bebelmu Billy, bebelmu ganti pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi Billy. Ganti Oke. bebelmu. Pertanyaan saya, Elohim itu nama atau sebutan? Elohim itu nama atau sebutan? Jangan dimut, Sebutan. Biasa. jangan Saya tanya, dimut. Elohim itu nama atau sebutan? Elohim itu ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 10. Oke, coba. Coba sekarang kamu baca Yohanes 10 ayat 34. Silakan. Kau baca dulu Yohanes 10 ayat 34, Nikolas. Jangan dimut terus. Mute bukan mute. ya, Iya, apalah itu. Bicara Ya diksi udah. kata kamu. Mute, Oh, bukan di mute. woi bidat, jangan dimut bidat. Bidat, jangan dimut bidat. Aduh, Nikolas. Nikolas begini, nggak, Nikolas. biarkan aja dia. Oke, Nggak jadi apa-apa. begini, sabar teman-teman ya. Begini ya, Nikolas. Kamu yang tidak tahu apa-apa, tolong kamu itu belajar di sini. Kamu aja Elohim kamu bilang pribadi. Orang Tritunggal yang lain mengatakan Elohim itu hakikat. Nah, kamu tuh belajar dulu Alkitab. Nggak tahu apa-apa. Oke, ini yang dari tadi mau bicara. Silakan, siapa yang tadi mau bicara? itu jadi gini, dia katakan kapan giliran saya. Ayo, Bang Billy, Bang Billy. Nah, Bang Edward, saya ganti dulu sebentar ya Bang Muller. Oke, Ada oke. Bang Amin mau naik. Ya silakan Bang apa yang mau ngomong tadi. Bang siapa tadi? Bang jadi begini, silakan Bang. Bang jadi begini silakan. Mau bicara apa? Nggak ada. Ini jadi begini siapa ini jadi begini? Nggak ada. Aduh, tadi masalah hakikat sama ini pribadi bang. Elohim itu kan kalau Apa Elohim? ya Elohim itu kan kalau pandangan Trinitas itu hakikat. Benar yang tadi abang bilang. Tapi kan di Alkitab dikatakan dia Elohim itu pribadi. Jadi Di begini. Kejadian 1 pasal 1. Oke, jadi saya jelasin. Kata Elohim itu secara umum bisa disematkan kepada siapa saja. Itu pun yang pertama. Tetapi ketika Alkitab itu menulis Elohim, kita harus lihat dari sudut paham bangsa Israel. Secara keimanan bangsa Israel, dan Alkitab ditulis menurut keimanan bangsa Israel, kalau disebut Adon, Elohim, Bapa, itu sudah pasti Bapa Yahweh itu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang ayat, latar belakang Alkitab. Jadi Elohim itu kata umum karena bisa disematkan kepada makhluk. Tuhan adalah kata umum atau Adon kata umum karena bisa disematkan kepada makhluk. Tetapi kalau kita lagi bicara Alkitab, lagi bicara dalam sudut pandang Ibrani. Jadi dalam sudut pandang orang Israel bahwa Adonai mereka itu adalah Bapa Yahweh, Elohim mereka adalah Bapa Yahweh. Paham sampai sini? Itu harus dibelajar, harus kita pahami itu. Oke, selamat siang Bang Edward. Selamat siang, Pak Ya. Billy. Bang Edward, Muslim Kristen? Saya Kristen. Oke, kalau mau mualaf silakan hubungi Bapak Amin Wijaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Luar biasa. Edward itu bukan gua, Edward. Tuhan Yesus satu-satunya ya Pak Edward. Atau salah satunya. Tuhan Yesus jadi salah satunya atau satu-satunya. Satu-satunya.
Oh iya, amin kalau gitu. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu ada, kita Tuhan Yesus itu, jadi begini brother ya. Dalam paham bangsa Israel, Tuhan itu tidak merujuk kepada pencipta. Elohim itu tidak merujuk kepada pencipta. Bapa itu tidak merujuk kepada pencipta. Tetapi ketika dinyatakan namanya Bapa Yahweh, sudah pasti itu pencipta. Makanya di dalam konteks Alkitab, ketika ada orang Kristen, orang Islam bertanya, di mana Tuhan Yesus berkata dia Tuhan? Datanglah orang Tritunggal. Di mana Tuhan Yesus berkata dia adalah Bapa? Konsep yang sama. Jadi tidak penting Tuhan Yesus harus mengakui dia adalah Tuhan atau Elohim. Tetapi pernyataan dia mengatakan, bukankah ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku telah berkata bahwa kamu semua adalah Elohim. Dari diksi pernyataan daripada Tuhan Yesus bahwa dia adalah yang menulis atau berkata di dalam kitab Taurat, artinya nggak ada 2-3 Tuhan dalam pandangan bangsa Israel. Bahwa dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Amin. Amin. Itu poin yang pertama. Dan menurut Daud, bahwa Yotefave adalah gembala. They claim that Tuhan Yesus bahwa dia adalah gembala yang baik. Tidak ada satu nabi pun yang mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Kecuali satu, Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, betul. Mazmur 23 ya, digenapi di Yohanes 10. Di Mazmur 23 ya, Yahweh itu adalah gembala yang baik. Yohanes 10 itu Yesus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan juga dia Tuhan Yesus, Deborah. Iya, Tuhan Yesus gembala yang baik. Jadi begitu saudara-saudaraku ya. Jadi banyak harus belajar di sini teman-teman ya. Jangan jadi Marsion. Ketika menolak nama Bapa Yahweh akhirnya jadi Marsion. Oh Tuhan itu nggak punya nama. Walaupun sudah dibuka ayat Alkitab, ya mereka nggak akan percaya karena nggak ada hikmat dan Roh Kudus di dalam hati mereka. Oke, ini sudah pakai nama dokter. Silakan dokter. Ada pertanyaan yang kamu ingin tanyakan? Ya, jadi yang benar mana nih? Tuhan Yesus itu Bapa atau anak? Oke, hanya ada satu Tuhan yaitu Bapa Yahweh. Tuhan Yesus itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri dari 2 kata. Yahweh, Yasa. Yesus itu atau Yasua itu adalah nama keselamatan dari Bapa Yahweh. Dan itu adalah pribadi pencipta dan pribadi yang menyelamatkan. Sebagai pencipta, pribadi tersebut dipanggil dengan kata Bapa. Sebagai penebus, pribadi tersebut itu disebut anak atau putra. Sebagai penyertaan dia yang tidak terlihat, pribadi itu disebut Roh Sang Kudus. Sampai di sini sudah jelas? Kurang spesifik menjawabnya. Oke, tidak apa-apa. Karena tidak mungkin ada Tuhan yang bunting lalu melahirkan Tuhan. Paham? Belajar baik-baik kamu. Karena ketika dikatakan Tuhan, Yesus berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa, mereka memahami itu secara harafiah. Ingat, Bapa Yahweh adalah roh yang tidak terikat ruang dan waktu. Segala sesuatu ada di dalam dia. Bagaimana bisa ada yang bisa keluar dari dia? Selain dia itu sendiri yang menyatakan diri. Dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat. Makanya Yohanes 1:14 berkata, Sang Firman itu tampil secara daging. Bukan menjadi manusia ya teman-teman. Itu ayatnya. Oke, sampai sini bisa paham? Oh, jadi Bapa itu tidak beranak, intinya gitu. Ya, artinya tidak ada Tuhan melahirkan Tuhan. Oke? Tidak mungkin. Karena bangsa Israel hanya mengenal satu Tuhan yaitu Bapa Yahweh. Itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Yotefave Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Paham? Iya, kalau seandainya Yesus itu anak, berarti seharusnya konsekuensinya dia tidak punya bapa. Karena dia sebagai anak tidak beranak itu atau tidak tidak berbapa. Oke, saya mau tanya dulu kamu, kenapa Sang Pencipta itu disebut Bapa? Bisa kamu jelasin? Ya, Bapa itu Tuhan. Ya saya tanya kenapa dia disebut Bapa?
Bapa itu Tuhan, setan juga disebut Bapa. Abraham juga disebut Bapa. Ya, karena Bapa itu sebutan bagi anak. Artinya Bapa itu punya relasi dengan anak. Oke. Saya tanya, Yakub disebut Bapa oleh bangsa Israel atau tidak? Yang menyebut Yakub Bapa siapa? Tidak ada kan? Yakub punya anak nggak? Iya, yang menyebut Yakub Bapa siapa? Anak atau Makanya Bapa? saya tanya, ada nggak yang menyebut Yakub itu adalah Bapa? Walaupun Yakub mempunyai anak. Itu poin yang pertama. Abraham juga disebut Bapa. Yubal disebut Bapa. Jadi Bapa itu bukan berbicara tentang relasi anak. Tidak ada. Itu adalah pengajaran yang salah. Jadi Bapa itu bermakna sebagai sumber. Kenapa? Berarti yang dikatakan Alkitab salah. Kamu ngomong apa sih, bro? Nyolot-nyolot. Gak ada kepentingannya kamu. Lu cuma bisa begitu doang, turunin gua pasti. Bang Dokter, abang percaya nggak bang kalau Bapak itu namanya Yesus? Percaya? Percaya bang ya? Ya, kamu percaya nggak Yesus itu anak? Iya. Ya, dia adalah Bapa, dia adalah anak itu, dia adalah Roh Sang Kudus itu. Kenapa? Sebagai pencipta Tuhan Yesus disebut Bapa, sebagai penyertaan dia di dalam kedagingan dia disebut putra atau anak. Sebagai penyertaan dia yang tidak terlihat, dia disebut dengan Roh Sang Kudus. Nah, mantap itu Tritunggalmu itu, Billy. Itu Tritunggal yang mantap itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Bapa bukan Allah Anak dan Allah Anak bukan Allah Roh. Jadi jangan ketika kami mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, oh itu sudah Tritunggal. Oh, nggak begitu, Keles. Karena Tritunggal tidak membahas Ya, demikian. maksudnya itu kan 3 tapi 1 gitu loh. Saksi-saksi yang juga percaya, tapi itu mereka tidak memakai istilah Tritunggal karena Tritunggal itu berbicara Allah bukan Tunggal. Iya. Satu-satunya Tuhan. Itu Tritunggal yang bukan-bukan juga itu bang. Bang Bil, itu Tritunggal yang bukan-bukan. Berarti yang datang itu Allah, bukan firman, karena firman itu untuk mengajar. Ya. Yang pertama, Allah itu adalah sebutan. Yang datang itu Allah yang mana namanya? Makanya begini, brother ya. Anda yang pertama kalian tidak tahu terminologi atau diksi atau paham bangsa Israel. Yang datang Allah. Allah yang mana? Allah yang mana, Bang? Disebut Bapa. Abraham misalkan Yakub. Juga itu sebutan, Bab. Jadi begini, brother. Kamu harus tahu ya, Allah Bapa Tuhan itu sebutan. Nah, kamu nggak belajar sampai situ, akhirnya kamu Ya bingung. udah, gini aja, fungsi dia menjadi anak itu apa? Kalau nggak konsekuensinya dia punya bapak. Untuk menyatakan Bapa di dalam dirinya. Jadi Bapak itu bermakna Kita Yesus datang ke dunia untuk menggenapi janji Tuhan di Taman Firdaus. Oke, sabar ya teman-teman. Jadi kata Bapak itu bukan karena ada anak disebut Bapak. Kan saya sudah bilang, Yakub punya anak nggak disebut Bapak. Abraham juga disebut Bapak. Ya, waktu Yesus dibaptis, Bapak mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oke. Jadi saya tanya dulu Bang Edward. Jangan ya putar balik kebenaran. Sabar, satu-satu Bang Edward. Menurut kamu, satu-satunya Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel itu siapa? Silakan Bang Edward. Edward. Halo. Ya. Siapa Tuhan yang Tuhan satu-satunya yang dikenal oleh bangsa Israel? Oke ya, jadi begini. Yesus berfirman menentang orang-orang Yahudi. Brother, satu pertanyaan saya, siapa nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel? Itu dulu, Bang. Jangan. Ada. Sebelum Abraham ada. Ingat Kejadian 12 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1, Allah memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Yang kedua, Abraham akan diberkati bangsa yang besar.
Yang ketiga, Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu penebusan dosa manusia kembali bersama saya dan Bapa. Bang Edward, Ya, jadi jangan putar-putar, kita berpegang ke Alkitab, jangan kemana-mana. Bang Edward, bisa nggak kamu ulangi pertanyaan saya? Pertanyaan saya diingat ya. Karena hari ini iblis sedang bekerja baik orang Kristen. Bro, kalau sakit jiwa bro, Aduh. naik koma. Ya, hati-hati bicara, jangan macam-macam. Orang Kristen akan banyak. Jangan macam-macam. Cuma bikin ribut. Kenapa sih? Pertanyaan saya itu cuma simpel. Siapa Tuhan satu-satunya yang dikenal oleh bangsa Israel? Itu dulu. Saya ajarin kalian untuk mengenal Tuhan. Nggak kenal Tuhan. Ditanya apa, teriak-teriak, kebingungan sih. Ada pimpinan ini Kak Billy. Ada pimpinan ini apa? Titanium. Di Tunggal Nggak Timur. boleh bicara Titanium di sini kecuali saya jangan kita bicara. Jadi teman-teman, kalau mau dialog itu yang pertama pakai telingamu dan pakai otakmu. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan modal congor di sini. Oke, Luga Tambunan. Saya mau tanya, siapa nama Tuhan bangsa Israel? Yahweh, anaknya Yesus, istrinya Roh Kudus. Sabar. Istri. Sabar. Ada nggak Tuhan yang lain selain Tuhan Yahweh yang dikenal oleh bangsa Israel? Ada dong. Siapa? Yahweh ini kan cowok ya Tuhan perempuan, istrinya ya Roh Kudus. Oke, saya jelasin kamu supaya kamu paham. Yang pertama, Tuhan Bapa Yahweh itu, kita itu berbicara tentang keberadaannya adalah roh. Tentunya dia adalah roh yang kudus. Jadi kalau dikatakan roh Elohim atau roh Allah itu berbicara tentang pekerjaan Bapa Yahweh yang tidak terlihat. Kalau bicara roh kudus itu berbicara kehadiran Bapa Yahweh di dalam kekudusan. Bukan roh kudus itu perempuan. Nah, kamu berdalil bahwa ada Tuhan laki-laki dengan Tuhan perempuan ketika dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Lalu Tuhan menciptakan menurut rupa dan gambarnya. Menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Saya jelasin kamu, brother ya. Dalam paham Yahudi, ya ada dua. Taimuna dan Toar. Apa itu Toar? Toar itu adalah rupa identik. Taimuna adalah rupa yang tidak identik. Kita manusia diciptakan menurut rupa Tuhan yang tidak identik. Itu namanya Taimuna. Taimuna. Nah, kenapa kita punya kaki dan punya tangan dan punya jari? Itu karena rupa dan gambar Tuhan. Itu polanya Tuhan. Itu adalah bentuk Tuhan yang turun kepada kita. Laki-laki dan perempuan itu berbicara tentang gender, bukan kelamin. Atau berbicara tentang sifat. Nah, nggak berbicara soal kelamin. Oke, jadi begini. Saya melihat memang penghilangan gender ini adalah tingkat penipuan tingkat tertinggi. Jadi kalau kita mau nipu orang secara ketuhanan, maka gendernya harus dihilangkan dulu. Karena kalau masih ada gender, dia nggak bisa nipu. Contoh, Yahweh ditanya, dia laki apa perempuan? Pasti dibilang nggak bergender, biar dia bisa menghilangkan Roh Kudus dan Yesus. Itu kan penipuan itu. Makanya kalau ada Tuhan sudah dihilangkan gendernya, udah fix penipu. Oneness kayak Tritunggal kayak agama-agama lain kayak itu udah penipu. Kenapa dihilangkan gendernya? Biar Roh Kudus bisa dihilangkan, Yesus bisa digabung-gabungkan sama Bapa. Kalau ada perempuan kan nggak bisa disatuin dia. Kalau nggak dalam konteks pernikahan. Makanya jadilah oneness. Roh Kudus dihilangkan karena tidak bergender, Bapa pun dihilangkan karena tidak bergender, maka dibikinlah jadi satu Tuhan satu-satunya, dengan kalimat satu-satunya supaya bebas dia menipu orang.
Padahal laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Artinya Tuhan itu memang ada laki ada perempuan. Tapi memang si manusia anjing penyesat ini dihilangkan gender Tuhan, bebas lah nipu. Lihat kayak Edis. Ketika Tuhan tidak, Jaga mulutmu. Ya. Kebodohan kamu jangan kau tampilkan di sini. Saya sudah jelaskan tentang Taimuna dengan Toar. Makanya jangan jadi umat terjemahan, umat Amerika atau umat Eropa. Alkitab itu dari Ibrani. Lihat dari sudut pandang Ibrani. Jangan bawa laki-laki gambar siapa? Kenapa laki-laki, kau sama perempuan sebentar dulu. Kenapa kau dengan Tritunggal sama-sama menghilangkan kelamin Allah Bapa? Coba. Kenapa Karena juga di Tritunggal Roh Kudus? Turun kau loh. Kan kau bilang kontra dengan Tritunggal. Tuhan itu adalah roh. Kau bilang ada kelaminnya. Jadi bagaimana Billy? Kalau saya menafsirkan Bapa adalah sebutan, sama seperti Allah. Nah, kalau anak itu adalah roh Allah. Itulah yang menjadi kebersamaan Bapa maupun anak. Roh Allah itu apa sih? Roh Allah itu Allah itu sendiri itu bukan? Iya, tetapi yang menyatakan Allah itu ya roh Allah. Ya, Loh, bro, roh Allah itu berbicara tentang pekerjaan Allah yang tidak terlihat. Allah bangsa Israel siapa? iya tahu ya. Oke, Yahweh. Sekarang begini Ada Billy. yang lain tidak? Ada Elohim. Turun kau, capek saya jelasin. Gak ada guna. Aduh. Botol dipelihara. Sudah dibilang Elohim itu adalah sebutan atau gelar, diulang-ulangi lagi kalian bodoh. Makanya aku bilang Islam lebih pintar dari kalian. Si Luga. Keok katanya Luga. Keok. Kapan Roh Kudus dibilang istri? Emangnya kawin mengawin? Oke, Bang Ineng, selamat siang. Selamat siang. Anda Muslim Kristen? Sering naik ke sini Bang, saya Kristen. Ada yang ingin Anda tanyakan? Jadi menurut Pak Billy, Yesus itu Bapa atau bukan anak begitu? Sekarang yang pertama, kamu belajar. Kenapa ada istilah Bapa dalam bangsa Israel? Kamu paham nggak? Sebelum kamu menolak, oh Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Nah, kamu belajar. Ya, karena di semua ayat di dalam Injil menjelaskan bahwa tentang Bapa dan Anak itu secara roh, bukan. Ya, begini bro. Pertama kamu itu bagaimana kamu bisa Bapa, Anak itu kamu bisa paham, roh itu kamu bisa paham. Kalau penjabaran terminologinya kamu nggak paham. Di sini tempat belajar. Iya, Anda ini tadi kan roh, saya sudah bilang dari awal kan, roh itu kan seumpama air. Makanya Yesus katakan tentang kenapa roh itu seumpama air? Aduh, sudah. Sakit gigi kau. Roh itu seumpama air. Kan ada kata roh itu berbicara seumpama. Roh itu tidak berbicara diturunin. Jangan diturunin semua. Biar aja, Bang. Jadi begini deh. Diturunin semua nanti. Itu sudah dari tempatnya Bang Apolos, Bang Feid. Sudah abang jelasin roh itu berbicara tentang yang tidak terlihat. Selalu dibilang roh itu umpama, roh itu seumpama. Abang Kik, tadi yang sakit jiwa, Elohim itu sebutan. Ulang-ulang lagi. Jadi kalau untuk apa kita pertahankan orang-orang yang bebal dan bodoh ini? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu kata Filipus. Apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kamu bertanya kepada aku, tunjukkanlah Bapa itu. Amin, amin. Berarti di situ sekian lama Yesus bersama Filipus. Filipus malah menanya, tunjukkanlah Bapa itu. Padahal udah sekian lama bersama. Artinya apa itu Mardan? Oke. Apakah artinya Yesus itu Bapa itu sendiri? Ikmu Pak Tidak. Mardan.
Ya sudah, Kita- kamu jelaskan itu. Kamu jelaskan ke si Anjo. Pak Mardan, Gini. buka mic-nya dong. Iya. Loh, ini aku buka mic. Ya, silakan. Oke. Maksudnya gini, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Ketika kamu melihat aku, Bapa itu ya, karena kita percaya bahwa Bapa itu adalah roh Ya. yang tak terlihat, yang tak terhampiri. Betul ya? Betul. Jadi, ketika murid bertanya Yesus, tunjukkanlah Bapa itu. Yesus menjawab, kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa itu yang di sorga itu. Itu kata Yesus. Karena gini, apa Ya. kata Yesus? Karena itu kan pengajaran Yesus ya. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah, Bapa kepada Yesus, itu yang diajarkan Yesus kepada murid-murid. Betul ya? Sepakat? Karena gini. Lanjut. Oke. Karena gini, Yesus pernah berkata, kalau kamu percaya kepada aku, kamu sudah percaya juga kepada Allah itu, Sang Bapa itu. Amin, Sang Sumber. amin. Betul. Jadi Yesus Itu itu, kan- bukan itu kan perkataan pribadi Yesus. yang berbeda dengan Bapa. Betul kan Pak Mardan? Iya. Enggak. Yes, Enggak, haleluya. enggak berbeda. Mantap, Jos. Diam dulu ya, Mardan. 100 buat Bapak. Kamu salah. Udah. Bapak enggak. Mantap ini, udah betul ini bapakku ini. Anjo. Lanjut, Pak. Anjo. Udah dulu, udah kau. Nggak bisa kau sesatkan orang, Japes. Enggak, aku denganmu, Dengar Bidat. dulu, Hanzo dengan bom-bom. Dengar dulu, Bidat. Udah ini bom-bom ini si Capes ini, ganti nama dia. Iya, Kau baca Bidat. tuh. Dengerin, enggak ada yang 2 ngomong Yohanes salah 1 aku, ayat Bidat. 7 tuh. Kau penyesat. Bentar. Aduh, basi itu basi. Bentar, Kak Nita ya. Itu ayat basi. Kan kau bilang, Hanjo, bahwa Allah itu hanya satu pribadi, ya kan? Yesus itu adalah pribadi Bapa itu sendiri. Memang Dengerin betul. dulu, aku belum kelar. Gantian mulutmu, Hanzo diam. Kamu Ya, lanjut. jelaskan. Namanya TikTokan ya beginilah, berdua saling tanggap. Silakan. Kamu jelaskan. Ini Siapa yang bawa? Bapak dong. Dan ketika Ya ia udah. membawa pula Yang datang siapa? anaknya, Hanzo, sabar dulu. diam dulu. Gantian, Hanzo. Ini boleh nggak sih? Aku Santai bikin kopi dulu Hanzo ya. nih nggak tertib, Pak Elang. Dan ketika Pak Mardan, nanti tanggapi ya. Saya mau bikin kopi. Biar dibantu oleh Mikana itu. Dan ketika ia membawa Oh iya, naik Mikana. Bentar dulu Hanso. Biar kau dibantu oleh Mikana. Iban Mikana silakan naik. Iban Mikana. Naik Mikana. Kita bahas. Kasih paham bahas nih, Elang. Edis TV juga boleh. Bentar. Bahas Edis TV juga kita boleh. Bahas Jesus Only juga boleh. Mikana, silakan Mikana. Aku dengan Mikana sebentar, Host ya. Karena Hanjo lagi ngopi. Bentar. Kok tiba-tiba kalian sibuk ini? Sebentar, pelan-pelan. Sabar. Oke, Salam. Salam apa? Salam, selamat sore. Salam Ailehem. Iban Mikana. Salam Ailehem. Masih sibuk, Host. Dia udah bilang masih sibuk. Hanjo Mana aja, masih sibuk, Hanjo. Naik ke sini, Dek. Gak apa-apa, Hanso. Jadi kalian ini ya. Oke. Antara Hanjo atau Mikana siapa yang ready nih? Siapa yang fail? Iban Mikana. Aku mau tanya. Bagaimana pendapatmu tentang Edis TV mengatakan Yesus punya Tuhan? Ya tidak benar. Tidak benar. Tidak Kenapa benar. tidak benar? Emang di Kenapa mana? tidak benar? Yesus itu Tuhan apa bukan? Ya, Tuhan. Di atas, berarti di atas Yesus masih ada lagi yang lebih tinggi. Di mana tertulis Yesus punya Tuhan? Di mana tertulis Yesus masih punya Tuhan? Nah.
Di mana tertulis Yesus masih punya Tuhan? Yesus HaMasiah masih punya Tuhan. Yesus HaMasiah. Gini, ketika Bapa yang mengutus aku, gini ya, Bapa yang mengutus aku lebih besar kuasanya dari siapapun. Yang disebut Yesus itu Bapa itu siapa itu? Ya roh keilahiannya. Roh kealiannya? Iya. Di mana tertulis roh kealiannya? Iya, Jadi di gini, mana tuh? Di berarti mana Yesus secara logika, di mana Yesus Yesus itu berdoa kepada dirinya. Tunjukkan dalilnya Yesus HaMasiah masih punya Tuhan. Bapak itu siapa, Mikana? Iya. Tunjukkan dalilnya Tuhan Yesus HaMasiah punya Tuhan. Loh, Kayak lalap iya dari tadi. Saya nggak usah pakai dalil dulu kita, nggak usah dulu pakai dalil. Tetapi yang disebut ketika Yesus di Sungai Yordan, inilah anak yang kukasihi, berarti anak. Bapak itu menyebut Yesus itu anak, betul ya? Yang saya tanya di Berarti mana yang menyebut Yesus anak HaMasiah masih punya Tuhan. Tuhan itu, definisi Tuhan Mikana pahami seperti apa sih? Yang Mikana pahami, Tuhan itu, menuhankan itu seperti apa? Udahlah, nggak usah muter di definisi, bro. Kalau udah Tuhan ya pencipta lah yang kita bahas, muter-muter. Iya, di mana tertulis Tuhan Yesus HaMasiah Coba masih punya Mikana, Tuhan? coba Anda jelaskan. Nah, dia punya Bapak itu bukannya punya Tuhan itu. Langsung tunjukkan aja Secara dalilnya logika. Tuhan Yesus HaMasiah punya Tuhan. Aduh, ini gimana ya? Ini saya punya HP 1, Kak Mikana. Tunjukkan dalilnya dalam kitab suci. Tapi bahwa kamu Tuhan Yesus HaMasiah punya Tuhan. Gini Kak Mikana, kamu kan pernah sering baca Alkitab ya. Jadi kamu udah sering dengar ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Saya minta data di Kamu mana pernah baca? di mana tertulis Tuhan Yesus HaMasiah masih punya Tuhan. Saya lagi nggak bawa data. Macet. Ayo. Ada. Dalilnya tertulis Tuhan Yesus HaMasiah masih punya Tuhan. Sebentar, saya tunjuk ya. Iya, Yesus HaMasiah punya Tuhan. Oke. Sebelum saya menunjukkan ayat itu, yang disebut Yesus Bapa itu siapa? Merujuk kepada siapa itu? Tunjukkanlah ayatnya di mana Yesus HaMasiah punya Tuhan. Simpel pertanyaan saya. Tunjuk ayatnya Pertanyaan simpel dan sederhana. Secara Mudah. tertulis tidak ada. Ya lalu kenapa kau bilang Yesus HaMasiah punya Tuhan? Gini kan. Kalau nggak ada tertulis, jangan melampaui yang Kenapa tertulis. Yesus punya Tuhan gitu ya? Memang terhitung ini begini, Kak Mikana. Jangan melampaui yang tertulis. Iya, jangan melampaui apa yang tertulis. Oke. Yesus HaMasiah tidak ada tertulis punya Tuhan. Oke. Yesus HaMasiah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Kak segala Mikana. Raja. Kalau dia udah Tuhan di atas segala Tuhan, siapa lagi yang lebih tinggi di atasnya? Oke, kami kan gantianlah. Ketika Ya Yesus udah. berdoa, atau ketika Yesus berdoa itu kepada siapa itu? Kami kana. Oke, coba kamu baca dulu. Bapak ampunilah, gini, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Yesus berbicara itu kepada siapa itu? Kami kana. Coba baca Keluaran 33, Keluaran 34, ayat 5 dan 6. Apa bunyinya? Baca-bacalah. Keluaran. Ya, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Baca terjemahan YLT 3. Saya sulit bukanya ini. Keluaran ya. Iya, kamu baca terjemahan YLT 3, Bang. Keluaran 3 ya. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Baca terjemahan YLT 3. Keluaran 3, 4, 5.
Gimana? Siapa yang macet ini? Siapa yang macet? Mardan. Mardan mengaku Yesus punya Tuhan. Punya Bapa. Bapa yang disebut itu ialah Tuhan ataupun Allah. Ya, berarti Yesus Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Rabi. Tuhan punya Tuhan. Oke. Tuhan punya Tuhan lagi. Tuhan punya Tuhan. Oke, sebelum kita berapa Tuhan jadinya? Sebentar, Bang Elang. Tumben Mikana. Iban Elang kali ini pintar ini Iban Elangku ini. Gini, definisi Tuhan atau definisi menuhankan itu seperti apa yang kakak pahami? Mardan, kamu penggemar Edis TV ya? Pengikut Edis TV, Mardan? Tidak. Tidak, saya bukan saya penggemar Edis TV. Saya juga penggemar RK, Bang RK saya juga penggemar sama Bang RK. Oke, berarti kamu mendukung pernyataan Edis TV Yesus punya Tuhan? Oke, ketika di Edis TV kamu mendukung iya atau tidak bahwa Yesus punya Tuhan? Ketika dia bertanya seperti itu, saya mendukung. Dia menceritakan seperti itu. Ya, lanjutkan. Iban Mikana. Oke, gini. Tadi kan saya buka dulu Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Bentar ya. Nih, aku tunjukkan dalilnya nih. Ya, kamu aja yang baca. Gak apa-apa. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Oke. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahweh. Dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih serta setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Di sini Yahweh yang datang menjumpai Nabi Musa, dia berseru dengan mengatakan, Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan. Lalu apa jadi ada dua Yahweh? Dijawab, Mardan. Apakah ada dua Yahweh? Apakah ada dua Yahweh? Iya, apakah ada dua Yahweh? Ketika Yahweh datang menjumpai Nabi Musa, Bapak Yahweh berfirman, Ya Yahweh, Elohim penyayang pengasih. Lalu ada dua Bapak Yahweh. Terjawab ya Kak Mikana. Jangan bingung Gini, saudaraku, ketika Tuhan Yesus masih datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, Tuhan Yesus berdoa, jangan kalau lalu kamu anggap ada banyak Tuhan. Bukan, kakak ini salah pengertian, salah nangkam gitu. Saya jelaskan ya. Gini Kak Mikana. Itu ketika Yesus mengatakan, ketika Edis TV mengatakan Yesus itu punya Tuhan, betul ya? Yang dimaksud Yesus Edis itu secara kemanusiaan Yesus itu, kemanusiaan Yesus, kedagingannya, apakah kedagingan Yesus itu dia tidak mempunyai Bapa atau disebut Allah? Oke, gini Kak Mikana, saya jelaskan kepada Anda ya. Yang bagian mananya ya yang punya Tuhan itu? Oke, gini Kak Mikana. Itu yang nama Yesus. Iya, bagian mana yang bagian punya Tuhan, bagian mana yang masih tidak Tuhan, bagian mana? Saya jelaskan ya. Gini Kak Mikana. Itu nama Yesus itu, apakah nama ketuhanannya kah ataukah nama kemanusiaannya? Nama Yesus itu. Nama ketuhanan. Coba. Yang benar ngomongnya Bang, jangan berselemak ngomongnya Bang, jangan berselemak. Orang jadi sangat paham. Masa ketuhanan apa maksudnya? Nama ketuhanan maksudnya ketuhanan yang Maha Esa maksudnya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ini abang ini nama ketuhanan maksudnya apa nama ketuhanan?
Tengok nih. Karena jadi terbahak-bahak loh Kak buat. Gimana Bang? Terima Tuhan. Kok bisa namanya yang ketuhanan? Jangan ketawa dulu kami. Berat, saudara-saudara, berat. Berat ini. Berat. Nekat nih Bang Mardhani. Nekat. Sungguh nekat yang nyata. Iya, nekat yang nyata ini. Nama ketuhanan maksudnya apa? Namanya katanya yang kemanusiaan dan ketuhanan. Jangan berselemak Bang ngomongnya, santai aja, santai. Saya kasih waktunya Kak. Untuk saya, Kak Nika, itu nama Yesus itu yang diberi oleh Bapa itu, apakah nama kemanusiaannya kah, ataukah nama ketuhanannya sih? Itu kan dia manusia. Lo coba kamu baca Lukas 2 ayat 11. Kok maksudnya nama ketuhanannya, maksudnya Yesus itu nama dia tuh hanya nama aja, nama Tuhan gitu maksudnya. Yesus bukan Tuhan. Bukan, maksud dia nama itu aja nama maksudnya. manusia atau nama keilahian, itu dia. Iya, betul. Loh, ya nama Tuhan lah. Nama Tuhan lah, karena di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Hamasia Tuhan di kota Daud. Oh, berarti kan kakak pikir iya kan nama Tuhan kita kan Yesus Hamasia, yang kamu panggil Yesus Kristus, kan itu namanya. Sebentar, ketika Yesus menjadi manusia, itu namanya itu nama keilahiannya kah atau nama kemanusiaannya? Keilahian, nama yang kekal, bro. Iya, itu nama karena itu bertekuk lutut. Iya, Ya kan? karena jauh sebelum Tuhan Yesus masih datang, saudaraku. Coba kamu baca di kitab Tanak, ada banyak nama Yesua, Yahweh Yesua, Yahweh Yesua. Makanya itu nama Tuhan, nama yang kekal, nama yang menyelamatkan. Oke. Jadi ketika Yesus di Sungai Yordan, yang terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu siapa yang berbicara itu, Kak Mika? Keilahian Tuhan Yesua di surga. Yesua itu betul. Rohnya. Berdoa. Oke, bentar. Ketika Yesus sebenarnya kalian bentar. Sebenarnya kalian sama-sama sesat memang. Masa roh Tuhan yang berbicara itu kan Bapa yang berbicara, Bikana. Betul kan? Bapa. Kan Bapa itu tidak bisa didengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Macam mana Bapa itu terdengar? Ini ngomong apa kalian coba? Yesus itu lagi dibaptis, yang terdengarlah suara dari di sorga. Siapa di sorga? Coba. Suara Yesus kan? Di sorga itu siapa? Biar saya kasih datanya. Di surga itu. Kau pikir ketika Yesus di bumi dia tidak ada di sorga begitu? Aduh, Yesus itu di bumi. Yesus di bumi. Dia omnipresent nggak? Dia omnipresent nggak? Ya nggak bisa lah. Mana omnipresent, dia terbatas lah. Gimana sih? Loh. Dia terbatas loh. Emang Yesus ada di Yerusalem, bisa ada di Indonesia? Saya tanya. Arti omnipresent itu apa? Maha hadir kan? Udah. Iya, Yesus di Yerusalem. Ada nggak di Indonesia dia? Bisa ada. Nah, Rohnya bisa ada di mana-mana. Kalau waktu Tuhan Yesus masih waktu di Yerusalem, rohnya ada di mana-mana, Bang. Jadi kamu pisahkan rohnya dengan badannya? Loh, kamu pisahkan. Kalau roh kita, emang roh Tuhan Yesus masih itu terbatas menurutmu? Jadi terbatas. Jadi bentar, Mikana. Bukan. Dia kan firman itu kan telah menjadi manusia. Ya kan, firman itu kan roh. Sekarang kan Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Dua kodrat yang bersatu menjadi pribadi yang satu kan? Enggak ada, aku percaya ya kan? Dia dua kodrat. Karena kalau dua kodrat siluman. Berarti kau sama juga sama si Edis TV rupanya. Kok sama di mananya? Dia nggak percaya dua kodrat. Sebenarnya kamu sama. Ya, berarti sebenarnya dia mau bilang Yesus itu adalah cuma manusia, bukan Tuhan. Ya, oke, kamu sebaliknya. Yesus itu hanya Tuhan.
bukan manusia, kan sebaliknya. Memang bukan manusia. Nah kan, kalian sama-sama bidat udah dibilang. Nggak ada dalam, masa manusia bisa mengampuni dosa? Series TV bilang dia hanya manusia, dia punya Tuhan. Oke, itu dia. Dia bukan Tuhan katanya kan? Dia manusia. Udah ada dibilang bukan Tuhan. Ya kan ada sama Nandar, Yesus bukan Tuhan, makanya dia punya Tuhan. Bentar dulu, satu-satu ngomongnya. Ya, makanya dia bilang Yesus punya Tuhan karena dia manusia kan. Dalam keadaan sebagai manusia dia punya Tuhan. Nah, dia memisahkan kodratnya tadi. Sekarang Mikana kebalikannya. Mikana Yesus itu bukan manusia, Yesus hanya Tuhan. Ini sama-sama bidat itu. Nah, kita naikkan Nabi Doprana. Saya jelaskan ya. Gini maksud saya, Kak Mikana, ketika Yesus disalib ya, apa kata Yesus? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus berbicara, ampuni mereka Bapa, itu kepada siapa dia berbicara itu? Kepada siapa dia menyampaikan? Mikana? Makanya aku bawakan Keluaran 34 ayat 5-6 ketika Yahweh berbicara kepada Yahweh yang di surga, ya Yahweh, Yahweh, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu Yahweh berbicara kepada siapa lagi? Berarti Yesus yang ketika disalib itu dia berbicara kepada dirinya ya, kepada dirinya sendiri. Iyalah. Ya Bapak. Nggak masalah. Kepada rohnya, kepada roh keilahian yang ada di surga. Dengan dirimu sendiri. Hari ini aku mau makan apa ya? Nah, aku ngomong sama siapa? Oke, berarti ketika Yesus berbicara itu dia berbicara kepada dirinya sendiri ya, kepada dirinya gitu. Kepada keilahiannya. Keilahiannya. Iya, yang tidak terbatas itu. Jadi ketika inilah anakku yang kukasihi katanya, berarti kan Hamas itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53 bahwa Tuhan Yesus akan berdoa bagi pemberontak. Semua yang diucapkan Tuhan Yesus, yang diajarkan kematian, kebangkitannya itu sudah dibuatkan semua. Jadi itu penggenapan. Oke, Kakak Mika, ketika yang tertulis aja, yang tertulis di Alkitab kakak menyangkalnya. Jelas-jelas di sini dia hamba Tuhan. Kakak menyangkalnya, padahal apa yang tertulis di Alkitab? Jangan Tuhan Yesus Hamasia itu hamba Tuhan, putra Elohim. Makanya dengar dulu Bang, Yeshua HaMasiah itu adalah hamba, putra, sang gembala, sang juru selamat, sang Mesias, sang guru, sang jalan, sang kebenaran, sang kehidupan. Ya, dia juga sang Bapa, dia juga sang Bapa dan Putra. Ya segalanya, dia segalanya. Karena Yeshua HaMasiah adalah Yahweh yang Echad. Iya, dia Yahweh yang Echad, nggak ada Tuhan bertingkat-tingkat. Jabatan 1, jabatan 2, jabatan 3. Kita nggak usah dulu melebar. Gini maksud saya. Di Alkitab tertulis enggak bahwa Yesus itu hamba Tuhan? Tertulis enggak? Tertulis Yeshua HaMasiah adalah Elohim Bapa. 2 Korintus 11 ayat 31, Yeshua HaMasiah adalah Elohim Bapa. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya lebih lengkap lagi. Ha Elohim Abi Yeshua HaMasiah. Elohim Bapa Yeshua HaMasiah, lebih jelas lagi. Jangan kamu hanya terpatok kepada ketika tertulis hamba, terus juga dalam rupa seperti manusia, kamu sama dengan Uclim. Hanya terpatok kepada dalam keadaannya sebagai manusia, tapi kamu nggak melihat dalam keadaannya sebagai ilahi. Ini maksud saya, kita nggak usah melebar dulu Kak Mika. Yesus itu ketika dia mengajar masa hidupnya, dia kan seorang manusia, betul kan? Ketika Yesus mengajar, datang ke dunia ini, dia kan seorang manusia, betul apa tidak? Dia seperti manusia. Kamu harus tahu dulu definisi manusia. Manusia berasal dari mana? Manusia berasal dari mana? Saya tanya sama kamu. Dari tanah. Dari tanah. Apakah Tuhan Yesus HaMasiah berasal dari tanah? Apakah Kak Mika berasal dari tanah? Iya. Coba tunjukkan. Perempuan itu terbuat dari tanah. Nah, emangnya Adam itu nggak berasal dari tanah?
Adam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sabar, salam, Mikana, sabar. Dia terbuat dari tanah kan? Saya tanya dulu dia dulu tadi. Sabar dulu, bentar. Billy, bentar dulu, bentar. Kita sambut dulu nih Nabi 26 ini. Iya, Ada Nabi 26, salam. Halo, Unity, Nabi salam. 26. Bang Billy, salam. Bang Zulfikar, salam. Nabi 26. Bagaimana tanggapannya Nabi 26? Apa nih, Bang siapa Bentar dulu, lagi? Billy. Bang Kompia, Kita salam. giliran dulu ngomongnya, bicara pelan-pelan. Bentar ya. Enggak, gue lagi boker nih. Waduh, nekat yang nyata ini Nabi nih. Oke, gak apa-apa. Udah nih, gak usah ngomong lah, Nabi. Gak usah ngomong. Masa lagi boker dia naik. Kalau kami terbuat dari tanah, Kak Mika. Kalau Kak Mika itu dari tulang rusuk. Gini. Aku itu ada karena orang tuaku menikah, jadi sel telur dibuahi sel sperma, jadilah cigot, jadilah aku. Nah, apakah Tuhan Yesus Masih berasal dari sel telur dan sel sperma? Hah? Itulah manusia kan? Apakah Tuhan Yesus Masih berasal dari sel sperma dan sel telur? Manusia pertama yang berasal dari tanah. Tapi manusia yang sudah diperanakkan ya karena ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Bukan itu maksud saya. Nah, itulah manusia, itu yang dikatakan manusia. Ketika sel sperma membuahi sel telur jadilah cigot, makanya jadi bayi. Jadilah kita ini. Nah, sedangkan Tuhan Yesus Masih, apakah sel telur Bunda Maria itu dibuahi sel sperma atau dibuahi Roh Kudus? Sehingga kau mengatakan dia manusia. Loh, emang Yesus tidak manusia? Di mana? Kan kamu taruh tadi manusia itu dari mana? Manusia tuh dulu kan? Loh, kamu kan harus tahu dulu manusia pertama berasal dari tanah. Manusia yang sudah diperanakkan berasal dari sel telur dan sel sperma. Nah, apakah Tuhan Yesus Masih berasal dari tanah atau dari sel telur dan sel sperma? Sehingga kau mengatakan dia manusia? Lalu kenapa kau katakan dia manusia? Ini sudah bukan dari tanah. Oke, saya jelaskan ya. Oke. Kalau seperti itu, kita kan kalau selain daripada Yesus, dia itu kita dari tanah sebenarnya. Pada awal mula ya. Tetapi Yesus itu kan dari firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Dia akan merendahkan dirinya yang sama seperti manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Mana ayatnya? Firman, mana ayatnya? Mana ayatnya? Dia merendahkan. Mana ayatnya Tuhan itu firman, Tuhan Yesus itu firman? Kalau nggak salah, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 kamu paham nggak? Coba jelaskan dulu kepada saya, kalau memang Anda paham. Oke. Kalau Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya ada pada mulanya Elohim, dia ciptakan langit dan bumi. Subjek di situ dia. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dia ada berkata. Dia berkata tentang Elohim. Dan yang berkata itu adalah Elohim. Itu teks original kalau kamu pintar. Yang bilang Tuhan Yesus itu perkataan itu siapa? Itu kan mimpi kalian. Kita nggak perlu ke artinya. Yang tertulis aja dulu di Alkitab yang kita bahas. Yang tertulis di Emangnya Alkitab. saya bahas apa? Quran. Oke, di sini saya baca ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu. Gimana kamu ini? Makanya jadi rancu. Mana itu firman? Firman itu apa menurut kamu? Pribadi? Keadaan? Bentuk? Firman itu perkataan Allah. Perkataan pikiran Allah. Emang Tuhan itu bisa dibagi-bagi? Tuhan adalah roh, bisa dibagi-bagi. Ada perkataannya, ada badannya, ada kakinya. Bisa dibagi-bagi. Oke, saya jabarkan kepada Bang Billy ya, gini. Ketika seperti ini ya, yang saya pahami ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Tuhan Allah itu kan roh. Ya, Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh.
ketika Allah itu ya Allah yang hidup, dia kan punya roh dan punya pikiran untuk Salah. Tuhan itu adalah roh, bukan berarti dia punya roh. Kalau Tuhan itu adalah roh, lalu kamu mengatakan dia punya roh, dia taruh di mana rohnya itu? Kepunyaan roh itu ciptaan atau buatan atau apa? Kembarannya. Coba ulang. Tuhan adalah roh. Itu berbicara eksistensinya. Keberadaannya yang tidak terlihat disebut roh. Lalu Yang kau saya bilang dia tahu punya roh. Saya jelasin kamu supaya saya pintar jelasin ya. Tuhan satu-satunya itu adalah Bapa Yahweh, bangsa Israel. Keberadaannya atau eksistensinya adalah roh. Sudah. Pekerjaannya yang tidak terlihat disebut roh Elohim. Kehadirannya di dalam kesucian dia disebut Roh Kudus. Itu berbicara tentang pekerjaan atau sifat Elohim. Bukan ada yang lain. Makanya kalau mengenal Tuhan itu dari namanya. Kalau kamu bilang, oh ada rohnya, ada perkataannya, saya tanya kamu, setan juga adalah makhluk roh. Pertanyaannya, apakah setan mempunyai 3 pribadi? Jikalau setan mempunyai 3 pribadi, seperti 75% setan itu harus masuk surga. Karena yang bersalah itu cuma firmannya, perkataannya saja. Kamu terima? Bentar, saya Kayaknya jawab dulu ya. menjatuhkan manusia kan cuma firmannya. Anda buka Yohanes buka Yohanes 4 ayat Nggak usah kemana-mana. Setan dengan firmannya beda atau sama? Saya nggak berbicara tentang Tuhan. Kau dikilir ditanya setan dengan firman. Bingung kau. Jangan jauh-jauh. Bukan saya bingung gini Bang Billy, saya buka di Yohanes 4 ayat ke-23 sampai 24. Saya baca ya. Tetapi saatnya akan datang Main dan ayat sudah kau tiba. jawab dulu pertanyaanku. Jikalau Tuhan punya 3 pribadi, kenapa setan tidak punya 3 pribadi? Kau jawab dulu pertanyaanku. Oke, kalau setan saya tidak tahu Bang Billy, karena saya bukan setan. Saya bukan setan. Jadi Makanya saya kamu belajar jangan bukan untuk setan, membagi-bagi Bang Billy. Tuhan, mempretelin Tuhan. Gini, ketika Bang Billy belajar Alkitab, apakah Bang Billy belajar juga dengan tentang kesetanan? Tentang bagaimana setan itu? Saya tidak berbicara kebagaimana setan. Memang kebagaimana Tuhan kamu bisa paham. Setan aja kamu nggak paham dia makhluk, apalagi Sang Pencipta. Kan jangan kita terbalik berpikir. Setan kau bilang kamu nggak mengerti. Bentar. Apalagi Sang Pencipta yang transenden. Bentar, kalian tuh udah nggak nyambung ngomongnya. Ada yang bicara setan, satu bicara Tuhan, kalian samakan. Setan itu ciptaan, kok lari ke sana, ya. Kalian diskusi tak kemana-mana, makanya saya bingung nengok kalian nih. Ya oke. Nabi 26 apakah sudah bisa diajak diskusi? Nabi 26? Yo. Saya nggak nampak. Dulu ya, saya tiduran karena saya lagi agak. Oke, nggak apa-apa. Ini topik kita ini Edis mengatakan Yesus punya Tuhan ya. Ini Bang Elang. Bentar dulu, sabar. Ini Bang Elang. Aduh, ini nekat yang nyata. Kamu tadi ngomong aja tidak bisa ngomong. Nanti saya nyapa dulu tamu saya. Bentar. Ini kan seorang nabi loh. Nabi itu harus dihormati, apalagi Nabi Luga. Ini Nabi 26 ya. Bagaimana pandangan Nabi tentang Yesus punya Tuhan? Silakan. Anda percaya dengan Nabi Luga? Bukan, ini Nabi 26, bukan Nabi Luga. Ini si Mardan ini, kalau nanti imbangmu sama si Mikana aja. Enggak, kamu belum imbang sama Nabi. Oke. Om Nabi, silakan pandangannya. Kalau Yesus punya Tuhan itu ya berarti selama ini Edis sedang mempertobatkan orang-orang Islam untuk percaya kepada Tuhannya Yesus. Wah, Allahu Akbar itu orang Islam itu. Berbondong-bondong untuk ikut tuh. Nangkep nggak kalian tuh? Nangkap. Berarti
Yesus berarti sembah kepada Tuhannya Yesus saja kan? Kan begitu kan? Nggak ada reaksinya. Mana ekspresinya, Elang? Elang. Nah, jadi selama ini Teman-teman nggak paham apa yang dikatakan Bang Edis itu ya? selama ini Edis itu sedang membawa orang-orang Islam kepada Tuhannya Yesus. Sama saja orang-orang Islam ini dibawa kepada Tuhannya Nabi Isa. Itu loh selama ini. Jadi, wah Allah Akbar, disuruh percaya kepada Allahnya Nabi Isa. Wah Allah Akbar. Bang Nabi gini. Jangankan Edi. Jangan Bang RK aja sepakat bahwa Yesus itu punya Tuhan. Ya deh, saya turun aja deh, mutung saya nih. Ngomong sih kalau ngomong dipotong-potong. Jangan ngomong dulu, Mardan, gantian ngomongnya. Karena saya Oke, silakan. ngos-ngosan ini. Silakan. Nabi 26, silakan. Nabi Paul, silakan. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu sudah jelas, ya telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Ya, jadi itulah yang menjadi perbedaan iman Kristen dengan iman Islam, bahwa Yeshua Al-Masihah itu adalah Allah. Dan orang-orang Kristen di Arab, ya dari zaman sebelum Muhammad sampai Muhammad lahir ceprot, mereka berkata bahwa Yeshua Al-Masihah itu Allah. Itu ada buktinya semua. Ya bahkan di dalam Alkitab, dalam surat Ibrani yang berbahasa Arab, ya juga mereka menyebutnya Allah. Jadi orang-orang sana, orang-orang Arab itu ya berkata Yeshua, orang-orang di Arab bilang Yeshua Al-Masih adalah Allah. Mereka berkata demikian. Makanya sama si Muhammad dibilang telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, jadi selama ini Edis membawa orang-orang Islam ini kepada Allahnya si Isa Al-Masih. Itu sebetulnya faktanya itu. Makanya akhirnya wah kelihatannya berbondong-bondong tuh. Padahal yang ada nggak Edis membaptis mereka? Enggak kan? Kelihatannya tuh, waduh, buktikan tuh kamu tuh, orang Islam. Obu apul ambiya ulu. Waduh, Islam kan? Kamu percaya nggak bahwa Yesus itu punya Tuhan? Wah, ya Allah Akbar, Masya Allah, subhanallah. Pasti akan begitu. Jadi selama ini kalian, saya nggak tahu nih, katanya Edis membawa. Terus kalau ada orang seberang sama Edis itu, langsung digigit ya sama anjing-anjingnya ya. Saya juga bingung tuh. Jadi sebenarnya dalam komunitas Edis ini sudah menjadi sekte baru. Tuhannya itulah si Edis itu. Ya. Itu terbukti tuh. Ya. Terbukti. Coba ketika Yesus dibilang pakai kolor segala macam. Kalian ada nggak yang angkat senjata tuh pengikut-pengikutnya Edis itu? Sampai maki-maki, nggak ada. Tapi begitu Edis disenggol dikit aja. Oh Edis ini salah nih teologinya nih. Oh Edis ini begini. Langsung padahal nggak ada yang bilang Edis ini kentir geblek gila tuh. Belum ada yang ngomongin begitu tuh. Ya kan? Tapi langsung digigit tuh sama para pengagumnya, para pemujanya tuh. Ketika Yesus dikolor-kolorin, semuanya pada diem tuh. Nah disitulah terlihat sihir yang nyata tuh. Bahwa ternyata si Edis adalah Tuhannya mereka. Dari situlah kita baru ngerti bahwa ini adalah sebuah pengajaran yang sesat. Bukan karena Edis berkata Yesus punya Tuhan, bukan. Karena dia menjadi center dari pengajaran itu. Disitulah kesesatan yang nyata. Terus, kita harus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Lalu dia kumpulin donasi 10 miliar buat beli rumah gedong. Pertanyaan saya, di Matius 19 ayat 23, Yesus berkata, jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin. Ya kan? Lalu pengikutnya Edis maki-maki, ini Cina, pendeta Cina busuk mulutnya. Tapi si Cina mulutnya busuk inilah yang menjual hartanya, membagi-bagikan kepada orang miskin. Donasi 40 miliar tidak ada 1 rupiah itu yang saya nikmati. Si Cina mulut busuk ini yang katanya iri sama Edis, tapi sudah jadi warga negara Belanda. Sorry ya.
Sementara si Edisnya lagi ketakutan mau di sniper sama penjual tempe tuh, si Mila tuh kan. Jadi saya bingung tuh kalau dibilang si Cina mulut busuk ini iri sama Edis, gua bingung tuh. Kita di sini lagi jadi warga negara Belanda menikmati keindahan Belanda, sementara si Edisnya lagi ketakutan mau diseniper sama tukang jualan tempe, si Mila itu. Jadi yang diiriin apa? Donasi dia cuman 10 miliar, donasi kita 40 miliar. Ya kan, Edis di sana lontang-lantung. Ya kita walaupun masih ngontrak, tapi kita nggak lontang-lantung. Begitu, luar biasa ya. Jadi saya juga bingung nih sama kelompoknya Edis ini. Jadi setelah saya amat-amatin yang terakhir kemarin, saya memutuskan dan mengumumkan bahwa Edis ini adalah ajarannya sesat. Saya selama ini nggak pernah ngomongin orang sesat ya, baru kali ini nih, seumur-umur nih. Ya, berarti Edis ini sesat. Ya, oke gitu aja deh, thank you. Ya, aku berkomentar dulu ya. Betul kata Nabi, kalau sirik dan dengki untuk apa? Justru kalau ada apologet yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Masih, ya kita dukung. Contoh Nabi 26 ini. Ya, mungkin pemahaman saya sama Nabi berbeda, tetapi beliau dukung saya loh. Beliau pernah support saya, beliau pernah kasih saya apa donasi walaupun saya nggak minta ya kan. Karena Nabi 26 apa yang mau disirikin dari Edis? Apa coba? Aku buktinya nih, aku kesaksikan. Nabi pernah ngasih aku duit. Saya nggak minta, beliau kasih sendiri. Dia support penginjilan saya. Berapa M Mikana? Biar kita tahu dulu. Saya nggak ada dikasih. Soalnya masalah sekali hatinya Pak Paul ini. Berapa M? Iya berapa M? Kalau hanya 100 ribunya gimana? Gini, Iban, gini, maksud saya gini. Gini maksudku Iban. Kalau ada orang ya pemuja Edis nuduh kita itu syirik dan dengki, itu salah besar. Nggak ada yang kita sirikin. Nggak mungkin saya sirik sama Edis, Nabi 26 sirik sama Edis. Nabi 26 aja support penginjilan saya. Itu loh. Walaupun mungkin berbeda pemahaman, tetapi ketika Edis mengatakan Yesus masih punya Tuhan, itu menguatkan narasi ya bukan Tuhan kan, bukan Allah kan. Ya, itulah. Jadi kalian tuh pemuja-pemuja Edis, mohon maaf ya, kalian tuh jangan nuduh kami syirik. Tetapi ketika ada ngaku-ngaku apologet tetapi merendahkan Tuhan Yesus Hamasiah, ya Tuhan Yesus Kristus, itu kita harus luruskan. Harus kita counter. Bukan karena syirik, enggak. Justru kalau si Edis itu meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus Hamasiah, wow kita support. Aku terus terang ya, saya pribadi dia ngomongin agama sebenarnya saya nggak mau komen gitu, biarin aja sih itu gitu, nggak ada urusan saya gitu. Tapi ketika dia merendahkan Tuhan Yesus Hamasiah, kami harus bicara juga gitu loh. Bicara lah. Hatinya Pak Paul ini. Lang. Ya silakan. Syirik nggak mungkin. Orang Nabi aja, saya aja dibantu sama beliau. Oke baik. Oke baik, Billy silakan. Walaupun saya mendukung Mikana, saya juga mendukung Edis karena Edis adalah apologet yang jujur. Tuhan punya Tuhan. Daripada narasi-narasi kalian yang ngambang-ngambang, tapi ini kan dia apologet yang jujur. Tuhan punya Tuhan, artinya ada yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus kita. Poin pertama. Poin yang kedua. Berarti kamu mendukung Edis TV pengajarannya? Kejujurannya, bukan pengajarannya. Lah, saya mendukung dia sudah jujur. Berarti kamu mendukung pengajarannya? Pengajarannya saya tolak. Kan saya masih lebih baik saya mendengar pengajaran Mikana daripada Edis. Kan Edis ini kan membuat orang terpanggil, tapi bukan terpilih. Biarlah nanti urusan Mikana yang membuat orang terpilih. Oke? Semakin menguatkan iman Islam orang sana. Nah, yang kedua, Edis ini ibarat membantu orang, ya, membuat orang-orang itu mendirikan tempat tinggal, banyak rumah. Tapi Edis mendirikan rumahnya di pasir, lalu datanglah banjir, hancur juga orang-orangnya. Jadi nggak ada guna sebenarnya penerapan daripada Edis itu. Tapi ya, saya ambil nilai positifnya, Edis itu jujur. Tuhan punya Tuhan, artinya
ada lebih daripada satu Tuhan, dan Tuhan Yesus bukanlah satu-satunya Tuhan yang tinggi. Tapi ya bisa nomor 2, bisa nomor 3, terserahlah ya mau dipilih yang mana ya teman-teman ya. Silakan dukung Edis untuk kesesatan. Terima kasih. Lanjut, Elang. Benar ya, waktu ditunjukin si Uzupei sebelum si Edis bilang Yesus pasti punya Tuhan, berarti benar yang mereka diskusi sama si Edis dulu, dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Berarti memang gak percaya dia Yesus itu Tuhan. Sama Nandar kemarin. Tumbal. Jadi dia sejalan apa yang dikatakannya itu Yesus bukan Tuhan, makanya dia Yesus punya Tuhan, kan selesai kan? Iya, nyambung iya. narasi. Nah, oke, yang pendukung Edis silakan ini mau mana tahu bentar dulu. Percaya hostnya ini berteman dengan Edis, jangan percaya. Lanjut, Elang. Oke, Gerson dengan Aldo ini apakah Anda sependapat dengan Edis TV bahwa Yesus punya Tuhan? Silakan. Bantuan Injil itu, ya itu, saya percaya bahwa mengasihi, mengampuni, memberkati, ya berdiakonia, dan itu ya itu intinya dari Injil itu. Nah pertanyaan sekarang Edis, saya jarang sekali mendengar Edis live TikTok, tapi saya mendengar beberapa kali yang dia buka itu selalu buku yang lain. Nah sekarang pertanyaan saya, Injil yang mana yang dia buka? Nah sekarang pertanyaan saya, dia lebih hafal Injil yang lain atau Injil yang Yesus Kristus beritakan? Injil apa yang dia beritakan? Injil Barnabas kah yang diberitakan selama ini? Nah itu aja pertanyaan saya. Dia lebih hafal yang selalu dia bahas itu selalu Injil yang mana gitu loh. Mirut lebih hafal ya Alkitabnya daripada si Edis. Saya sampai bingung loh kemarin. Katanya dia udah baca Alkitab 40 kali. Ya, 40 kali. Tanya 40 kali terjemahan mana dulu? Jangan terjemahan Cina. Bingung juga kita itu bertanya. Ya, baik. Aldo bagaimana? Ini tadi si Gerson sependapat ya bahwa Edis TV itu pengajaran yang salah ya. Oke, ini Aldo bagaimana? Aldo atau Gerson ini? Ya, saya. Kalau Edis TV. Ya, silakan. Edis TV itu mungkin ya masih keliru karena Yeshua HaMashiach itu sudah itu Yahweh sendiri. Dan tidak mungkinlah Yesus punya Tuhan. Amin. Tapi Anda sering nonton Edis TV, mendukung, saya lihat namamu di situ, Pak Gerson. Lalu nonton dia. Saya kurang simpati dengan Edis TV. Saya lebih simpati sama Mikana dengan Pak Billy ini. Saya mendukung sekali. Amin. Berarti Anda oneness ini. Yesus Bapa juga. Yesus Bapa. Tidak Pak, saya bersyukur karena Mikana sering live tiap malam. Ya mungkin jalan-jalan itu saya bisa berubah. Kalau lalu-lalu saya itu termasuk korban LAI juga. Tapi begitu saya pikir-pikir, dan ini adalah kebenaran Pak. Jadi semangat ya untuk memberitakan Yeshua HaMashiach. Amin, makasih Bang. Ya baik, Om Kompiang silakan narasinya. Om Kompiang, kita harus hilir orangnya ya. Om Kompiang, oke silakan Billy. Ya Mikana, nanti kita doakan ya Elang ini, karena kita sudah lihat ya perdebatan dari antara ending balance kita. RK sama Edis juga kan berakhir draw, nggak ada menang, nggak ada untung. Artinya ada kesepakatan di antara mereka. Jadi apa bedanya RK dengan Edis? Aku Nah, setuju ajaran Edis mempengaruhi grup dari ending balance Giro sama Brave yang Gini, bentar ya, Billy. Kamu udah pernah naik nggak? Bentar, kamu udah pernah naik rupanya sama Edis TV? ya. Nah, mungkin nanti langit runtuh baru saya bisa naik. Mendingan Berarti saya di tempatnya musuh saya, Nabi 26 masih bisa diterima mungkin. Tapi kalau Edis nggak ada harapan. Oke, berarti kamu nggak levelnya, berarti kamu ditantang. Mikana kemarin ditantang loh. Mikana masuk kemari. Nah, Saya Iban Mikana.
Kan laki-laki dia lah yang datangin perempuan, cumananya ini. Kemarin Malikil sudah bertapa di bawah, nggak dinaikin. Tapi saya penasaran juga. Mungkin karena Malikil, saya bertapa juga di bawah, nggak dinaikin. Gimana itu Elang? Dia kan dengan semua pintar memilih lawan. Itulah kelebihan mereka. Paham ya Elang? Oke lah, oke, baik. Baik, gini ya teman-teman ya, Mikana juga ada bidatnya. Saya bilang kenapa ada bidat? Dulu dia dari JO, sekarang ke ya, gini. Dulu dia pahamnya JO, sekarang kalian kan Billy nggak berkawan lagi, kalian nggak seajaran. Nah dia sekarang Yahudi Mesianik. Nah sudah beda lagi ajarannya. Bukan beda, cuman kembali kepada ajaran Ibrani, pola Ibrani, kembali ke pola asli gitu loh. Jadi begini. Billy, bentar, Billy. Kamu nggak boleh manggil Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach. Kalau kamu bidat kau dibilang Mikana, harus Yeshua Hamashiach. Betul ya Mikana ya? Saya jelasin dulu, Elang. Ya, Mikana dengan saya tidak bawa doktrin. Kalau Tritunggal itu namanya doktrin. Itu yang membedakan. Makanya saya sering naik ke tempatnya Mikana, karena Mikana nggak bawa doktrin. Dia bawa apa yang ada tertulis. Dia membawa doktrin Alkitabiah. Sedangkan kalau kamu membawa doktrin di luar Alkitab, ya satu hakikat tiga pribadi. Mana doktrin itu dalam Alkitab? Kan nggak ada. Cuma emang kamu nggak doktrin itu? Bentar Billy. Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Anak, nggak doktrin itu rupanya. Nggak ajaran. Itulah kaelang. Itu bukan ajaran rupanya. Yang kami buka itu doktrin Alkitabiah. Beginilah, doktrin itu pertama pengajaran. Yang kami bawa itu pengajaran yang ada tertulis dalam Alkitab, bukan doktrin di luar Alkitab. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ada Bapak. Iya, di mana? Kalau kau penasaran sebentar kau naik di komalnya Mikana. Mikana kan pasti live. Mikana udah mesianik, udah beda pahamnya dia. Tahu Mikana itu hari Sabtu beribadah. Kau hari apa beribadah? Ya kebetulan saya Advent juga kan Elang. Jangan kau tanya. Udah berubah lagi kau Advent. Inilah ajaran bunglon kau pilih. Kau itu Elang yang saya minta Elang. Coba Elang bedakan denom, bedakan doktrin. Di dalam denom ada doktrin yang tersembunyi. Contoh, saya pernah loh Elang, saya nggak bohong. Hari Minggu itu saya lagi orderan, saya pulanglah seorang ibu dari gereja Katolik. Saya buka live waktu itu, tanya sama Demian. Dan ibu mengaku, dia dari gereja Katolik, bahwa Tuhan Yeshua Hamashiach itu adalah Bapa itu sendiri. Banyak Lang ajaran-ajaran seperti itu. Jadi bedakan mana pengajaran doktrin dengar Billy dengarnya. Billy, aku dan Bapa adalah satu. Iya, bukan berarti Yesus Bapa. Kan Bapa dan Anak kan berbeda. Itu kan jelas beda. Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi bentar dulu. Kalau Yesus adalah Bapa, ketika di Taman Getsemani itu, Yesus berdoa kepada siapa itu? Oke, saya jelasin ya. Ya, berdoa kepada siapa dia? Sabar dulu, aku dan Bapa, ya kan? Aku dan Bapa satu. Apakah Bapa itu berbicara pribadi yang berbeda? Contoh, aku menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk Tuhan Yeshua Hamashiach. Lalu kau bilang saya ada berapa? Jiwa dan ragaku. Ada berapa saya? Itu yang kamu harus pahami, Lang. Begitu juga ketika Tuhan Yeshua Hamashiach berkata, aku dan Bapa itu bukan pribadi yang berbeda di luar dia. Nah kalau dia berbeda, betullah yang dikatakan Edis, Tuhan Yesus punya Tuhan dan punya Allah. Jadi saya mendukung kejujuran Edis. Dengar, kamu belum jawab pertanyaan saya. Nah ya, Bapak itu siapa? Tuhan atau bukan, saya tanya. Oke, jadi kalau mengenal Tuhan itu dari pribadi. Untuk mengenal pribadi itu dari namanya. Bapak itu adalah Bapak itu adalah Tuhan Yahweh, Bapak Yahweh. Oke, Bapak itu Tuhan. Bapak Yahweh juga. Jangan kemana-mana, Oke, jangan kemana-mana. Bapak itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan? Bukan begitu pertanyaannya. Nah, jangan nggak bisa jawab berat. Ke generik name.
Berat kan? Berat apa jari nek maaf tahap apa aja kau bilang? Jangan sebutan atau gelar. Di sini ada sebutan atau gelar juga. Kenapa nggak kepada proper name-nya untuk mengenal pribadi? Contoh, Bapak itu adalah Yahweh. Tuhan itu adalah sebelum Yesus Yahweh. inkarnasi. Bentar. Sebelum Yesus inkarnasi. Nah, Yesus itu di mana? Sebelum dia menyatakan diri atau dia tampil, dia adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Emang ada 2-3 Tuhan? Enggak, Bapak Yahweh itu sendiri. Alkitab berkata, Akulah Yotefave Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Gak ada. Makanya Tuhan Yahweh, Bapak Yahweh itu adalah Yahshua HaMashiach itu sendiri. Gak ada yang lain, Lang. Berarti Yesus berdoa kepada siapa jadi jawabannya? Cuma 2 alternatif. Kalau tidak kepada dirinya sendiri, ada Tuhan yang lain. Benarlah kata Edis. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Ya, jawab satu. Yang benar yang mana? Yesus berdoa kepada siapa? Di dalam kitab Taurat, Tuhan berkata atau berfirman kepada hatinya. Aduh, kau ngarang-ngarang kemana-mana. Tinggal jawab. Berkomunikasi kepada dirinya sendiri. Kalau kau tolak kepada dirinya sendiri, artinya betullah Edis. Ada Tuhan yang lain. Apa salahnya Edis? Makanya saya dukung dia. Saya nggak ada bilang Tuhan yang lain ya. Nah, saya pertanyaan saya jelas. Jujur. Edis jujur. Yesus berdoa kepada siapa? Dia berkomunikasi dengan cara berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau tidak, kau tidak terima berarti benar Edis. Tuhan punya Tuhan. Jadi apa tujuannya dia berdoa kepada dirinya sendiri coba? Ngapa dia berdoa kepada dirinya? Mikana. Bentar dulu. Itu katanya dia berdoa kepada dirinya sendiri. Coba kamu Mikana, kalau kamu berdoa kepada siapa? Dirimu sendiri. Berarti kita ini Billy ini mau memberi teladan bahwa kita ini berdoa kepada diri sendiri loh. Ri. Nah, gimana ini? Oke. Baik. Nah, ya, jadi disinilah kalian kelemahan kalian. Bagaimana dia datang sebagai manusia, dia 2 kodrat. Disinilah kalian yang nggak paham. Dalam keadaan sebagai manusia, dia memanggil Allah itu benar. Itu dalam keadaannya sebagai manusia, bukan berarti dalam keadaan sebagai manusia dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Itu dalam doktrin dogma Katolik ya. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi dalam keadaannya manusia dia sepenuhnya Allah. Jadi nggak ada dikatakan Yesus terpisah dari kodrat ilahinya. Tidak terpisah dari kodrat ilahinya. Tapi bisa dibedakan ketika dia dibedakan kemanusiaan memanggil Allah. Dia memanggil Allah sebagai Bapaknya. Dalam kemanusiaannya, bukan berarti kemanusiaannya itu punya Allah, tidak. Karena dia Allah itu sendiri. Nah, begitu jawaban Katolik. Coba ya kita uji pernyataan dari saudara kita Katolik. Pertanyaan saya Elang. Sebagai manusia, apakah dia tunduk dan menyembah Allah Tritunggal atau tidak? Atau dia adalah sosok manusia satu-satunya yang tidak menyembah Allah Tritunggal? Kalau dia tidak menyembah Allah Tritunggal, ya pertama dia jadi wanes. Aku turun dulu ya, mohon maaf ya. Iban, Bang Billy, Gerson, semuanya, Hanco, semuanya. Baik, saya jawab ya, Billy ya. Nah, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang inkarnasi itu kan firman-Nya. Dia mau menjumpai manusia, sehingga dia harus mengambil rupa manusia. Itu. Makanya dalam keadaannya sebagai manusia, memanggil Allah dia, Allahku dan Allahmu. Makanya bukan dikatakan Allah kita, bukan dikatakan Yesus, aku belum pergi kepada Allah kita. Tidak. Karena Yesus itu kan putra Allah. Pertanyaan saya itu simpel. Yesus itu anak diperanakan dari Bapa. Sebentar, saya lagi menjelaskan.
Sebentar, makanya Bapa dan Anak itu sehakikat, yaitu Allah. Jadi nggak ada Yesus punya Allah lagi, nggak ada. Nah, jadi kamu salah. Dia terima kasih semuanya teman-teman. Kalau Tuhan Yesus dia berbicara kepada Bapaknya, apakah dia juga mustahil sebagai manusia berbicara kepada? Nah, demikian tadi kamu siminnya. Jadi Edis jadi aduh ya, trending topik. Kristen hancur Kristen tuh hancur. Tapi Pausang juga dulu pernah ngomong loh ya, bahasanya Yesus itu bukan Tuhan, itu pernah ngomong dia. Karena masa iya ada Tuhannya dua. Itu Pausang pernah ngomong seperti itu dulu tuh. Cuman lupa saya videonya di mana itu. Pausang tuh pernah waktu debat sama sesama Kristen itu. Jadi sama Rudianes juga begitu dulu. Bahasanya Yesus itu lebih rendah dari Bapa katanya. Tidak ada setara katanya. Itu pernah terjadi gitu. Tapi kan mungkin Pausang karena mencari donasi kan. Jadi ya minta maaf dia cari aman itu. Pausang itu pembohong itu, sama aja itu penjilat juga karena berebut donasi aja dia tuh iri. Iri karena donasi, makanya Pausang itu pelin-pelan itu orangnya, sama saja itu sok pintar, sikat sana sikat sini ya kan, tapi cari keuntungan juga dia. Tidak konsisten juga dia orangnya itu, banyak bacotnya juga itu. Baik kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.